Halo guys, selamat datang di Isaka Channel. Di video kali ini gue bakalan bahas berbagai hal tentang Kaisar Iblis Agung Kisirika Kisirisu. Apa yang bakal gue bahas di sini mencakup berbagai hal, mulai dari siapa sebenarnya Kisirika hingga kekuatan apa saja yang dimiliki olehnya. Seperti yang kita tahu, Kisirika pertama kali muncul tepat sebelum bencana teleportasi terjadi pada episode 8. Dan kemarin di episode 12, Kisirika kembali muncul dan memberikan salah satu mata sihirnya kepada Rudeus. Walau Kisirika merupakan ras iblis abadi layaknya Badigadi, namun dirinya memiliki tubuh yang kecil dan juga penampilan yang sangat mencolok. Kisirika memiliki dua tanduk, rambut berwarna ungu, dan mata berwarna ungu dan juga merah, walau kadang berubah tergantung mata sihirnya. Selain itu, pakaian Kisirika pun sama-sama mencolok seperti penampilannya. Biasanya, Kisirika hanya mengenakan pelindung dada dan juga celana pendek, ditambah dengan borgol dan juga belenggu yang terpasang di lehernya. Kisirika pun terlihat seperti tahanan yang baru saja kabur. Walau Kisirika memiliki tubuh yang kecil dan rapuh yang menjadi incaran para lolicon, namun tubuh tersebut hanyalah versi kecil dari tubuh aslinya, berhubung dirinya baru bangkit 300 tahun lalu. Hal tersebut didasari pada perkataan Lepres yang berkata bahwa Kisirika baru akan bangkit sepenuhnya dalam waktu 500 tahun. Tubuh asli Kisirika sendiri digambarkan sebagai seorang wanita seksi yang menggoda. Hal tersebut baru diketahui ketika Rudeus menjelajahi reruntuhan di volume 7 dan juga ketika Raja Iblis atau V kebingungan ketika harus menggambar sosok Kisirika. Berhubung dengan keabadiannya, diketahui bahwa kini Kisirika sudah berusia lebih dari 7.000 tahun. Dan selama masa hidupnya tersebut, terhitung Kisirika sudah berinkarnasi atau bangkit kembali sebanyak 3 kali. Namun, angka tersebut belum bisa dipastikan karena Badigadi sendiri pernah berkata bahwa dirinya sudah tidak tahu lagi Kisirika sudah mati berapa kali. Terdapat dugaan bahwa Kisirika merupakan anak dari Kaisar dan Dewa Iblis pertama. Ibunya adalah Kaisar Iblis bernama Kirisis Kalisis yang harus tewas dibunuh sebelum invasi ras naga ke dunia lain. Dan Dewa Iblis sendiri harus terbunuh oleh Dewa Naga pertama ketika invasi tersebut. Dugaan tersebut didasari pada kesamaan perilaku dan juga nama di antara Kisirika dan juga ibunya. Dalam bahasa Jepang, nama Kirisis Kalisis dibaca dengan nama Kirisisu Karisisu, yang pengucapannya cukup mirip dengan nama Kisirika. Kirisis juga dikenal selalu tertawa terbahak-bahak dan juga berbicara dengan lantang layaknya Kisirika. Selain itu, diketahui bahwa kota Rikarisu milik Kisirika memiliki kesamaan dengan pusat dunia iblis yang dulu dipimpin oleh Dewa Iblis pertama. Kota tersebut sama-sama berada di dalam kawah, yang mana di tengah-tengahnya terpampang sebuah kastil yang sama-sama berwarna hitam. Dalam kehidupan panjangnya, nama Kisirika seringkali tertulis dalam sejarah dunia. Apabila mengesampingkan Lepres ataupun ayahnya, maka Kisirika adalah pemegang kedudukan tertinggi dalam kasta dunia periblisan. Dalam dunia iblis modern, kasta tertinggi adalah Dewa Iblis yang disusul oleh Kaisar Iblis dan juga Raja Iblis. Dewa Iblis hanyalah Lepres. Kaisar Iblis hanyalah Kisirika. Sementara Raja Iblis berjumlah banyak dan tersebar di seluruh penjuru benua iblis. Selama menjadi Kaisar Iblis, Kisirika telah 2 kali memimpin ras iblis dalam peperangan melawan manusia. Yang pertama adalah perang besar pertama manusia iblis yang dimulai pada 7.000 tahun lalu. Perang tersebut berlangsung selama 1.000 tahun, hingga akhirnya Kisirika dan juga 5 Raja Iblis bawahannya dikalahkan oleh seorang pahlawan yang bernama Alus. Kemudian yang kedua adalah perang besar kedua manusia iblis yang terjadi pada 5.000 tahun lalu. Pada suatu kisah dikatakan bahwa Kisirika kalah ketika berhadapan dengan kesatria emas Aldebaran. Namun terdapat sebuah cerita lain, di mana Kisirika harus mati akibat Badigadi yang mengamuk ketika menjadi dewa tempur. Waktu itu Badigadi berniat menyelamatkan Kisirika dari Dewa Naga Iblis Lepres. Namun, karena nasib sialnya, Kisirika pun harus mati karena terkena serangan Badigadi. Sehingga mau versi manapun, Kisirika tetap saja mati walau yang satu agak konyol. Walau merupakan ras iblis abadi, namun Kisirika dan iblis abadi lainnya tetap saja bisa dikalahkan. Yang mana cara paling populer untuk mengalahkannya adalah dengan menyegel atau menghancurkan tubuhnya hingga tidak tersisa. Namun, bila kita mengingat perkataan Kisirika di episode 12, maka besar kemungkinan Kisirika juga bisa mati konyol akibat kelaparan. Dan begitu mati, Kisirika pun akan kembali bangkit seiring berjalannya waktu, tergantung dengan caranya mati dan juga beberapa faktor lain. Begitu mati dalam perang besar kedua tadi, terdapat kekosongan informasi mengenai Kisirika, yang mana hal tersebut dapat berarti bahwa Kisirika tidak bangkit selama 3.900 tahun setelah kematiannya. Dan selama itu pula diceritakan bahwa ras iblis terbelah menjadi 2 kubu ketika Dewa Iblis Lepres muncul. Kubu pertama adalah kubu yang setia dengan kepemimpinan Kisirika,
dan kubu kedua adalah kubu yang berkhianat dan lebih memilih mengikuti langkah Laplace. Kedua kubu tersebut terus berseteru hingga akhirnya kubu Kishirika kalah telak. Dan kekalahan tersebut ditandai dengan hancurnya istana Kishirika di kota Rikarisu. Singkat cerita, Kishirika pun kembali bangkit setelah Laplace berhasil dikalahkan. Pada kebangkitan tersebut, Kishirika berteriak. Kishirika berkata demikian karena biasanya para ras iblis akan selalu menunggu kebangkitan dirinya sembari mengadakan sebuah pesta yang meriah. Namun, karena kekalahan para pengikutnya dari kubu Laplace, nama Kishirika pun tenggelam karena kalah populer dari Laplace. Dan akibatnya Kishirika dilupakan dan hampir tidak ada lagi orang yang memuja Kishirika. Kishirika terus berteriak seperti itu dari satu kota ke kota yang lain. Namun, orang-orang malah melihatnya dengan pandangan kasihan. Ketika menemui rekan lamanya, Kishirika malah diberi nasihat untuk hidup dengan tenang karena saat ini iblis dan manusia sudah berdamai. Dan dengan demikian, Kishirika yang seharusnya merupakan iblis terkuat yang selalu dipuja pun harus memulai kehidupan barunya sebagai gelandangan. Dan karena suatu kutukan, Kishirika sama sekali tidak bisa keluar benua iblis. Walau begitu, Kishirika menjadi salah satu sosok yang paling sulit ditemukan berhubung dengan kebiasaannya yang selalu berjalan tanpa arah. Entah karena kebiasaan atau apa, Kishirika biasanya akan memberikan mata iblis kepada siapapun yang menolongnya. Bahkan, saking terkenalnya kebiasaan tersebut, maka kebiasaan itu pun tercantum pada sebuah cerita ras iblis. Yang mana, apabila seseorang bertemu dengan Kishirika, maka akan diberi mata iblis. Apabila bertemu dengan Badigadi, maka akan diberi kebijaksanaan. Dan apabila bertemu dengan Atofe, maka akan diberi kekuatan. Karena Kishirika mempunyai dan dapat mengontrol 12 mata iblis yang dimilikinya, Kishirika pun dikenal sebagai Kaisar Iblis sang penguasa 12 mata iblis. Dari ke-12 mata iblis tersebut, berikut beberapa mata iblis yang telah diketahui. 1. Mata sihir. Mata sihir merupakan mata yang paling populer. Sekitar 1 dari 10.000 orang memiliki mata tersebut, dan contohnya adalah Ghislaine. Mata sihir ini memiliki kemampuan untuk melihat aliran dan jumlah mana secara langsung. Mata iblis ini biasanya berwarna hijau dengan 4 garis yang membentuk tanda silang dengan lingkaran di tengahnya. 2. Mata pengidentifikasi. Mata ini memiliki kemampuan untuk mengidentifikasi berbagai hal yang dilihat oleh penggunanya. Nantinya, mata ini akan menampilkan berbagai keterangan dan detail dari objek yang dilihat. Hanya saja, pengidentifikasian mata ini terbatas pada setiap hal yang telah diketahui oleh Kishirika. Dan contoh pemilik mata ini adalah Cliff Grimore. 3. Mata X-ray. Sesuai dengan namanya, mata ini memiliki fungsi seperti sinar X-ray yang bisa menembus berbagai objek seperti tembok dan juga baju seseorang. Hanya saja, mata ini tidak bisa menembus tubuh makhluk hidup dan juga tempat yang memiliki konsentrasi mana yang tebal, sehingga kurang berguna dan lebih cocok digunakan untuk mengintai ataupun kegiatan orang mesum. Pada saat Kishirika menjelaskan mengenai mata ini, Rudeus sempat berpikir bahwa dirinya bisa saja melihat hal yang mengerikan ketika menggunakan mata tersebut. Contohnya adalah melihat rujit yang telanjang. 4. Mata penerawang. Mata ini memiliki kemampuan untuk melihat sesuatu dari jarak jauh. Mungkin apabila digambarkan maka mirip-mirip dengan penggunaan drone. Mata penerawang ini termasuk salah satu yang paling sulit digunakan, terutama ketika melihat tempat yang memiliki banyak halangan seperti hutan rimbun. Mata ini nantinya akan menjadi mata sihir kedua Rudeus. 5. Mata peramal. Mata ini memiliki kemampuan untuk meramal masa depan. Kemampuan meramalnya tergantung pada kapasitas tubuh dan juga mana yang digunakan. Semakin kuat, maka masa depan yang dilihat akan semakin jauh dan begitu pun sebaliknya. Namun, semakin jauh masa depan yang dilihat, maka akan semakin buram dikarenakan terlalu banyak kemungkinan yang terjadi. Mata ini merupakan mata iblis pertama yang diterima Rudeus dan Rudeus pun hanya bisa menggunakan ramalan dengan waktu 1 detik ke depan. Pernah Rudeus menggunakan ramalan sejauh 10 detik dan hasilnya Rudeus pun muntah-muntah dan menderita sakit kepala parah. 6. Mata penyerap. Mata ini memiliki kemampuan untuk menyerap mana dari musuh. Konyolnya, mata ini pun akan menyerap mana si penggunanya juga, sehingga mata ini sangat tidak berguna bagi penyihir seperti Rudeus dan lebih cocok digunakan oleh seorang swordsman. 7. Mata penglihat segala. Mata ini merupakan mata versi upgrade dari mata penerawang. Mata ini memiliki kemampuan untuk mencari orang dengan tepat, bahkan dapat melihat ke dalam dungeon yang terkubur di bawah tanah. 8. Mata kekosongan mutlak atau Absolute Void A. Mata ini memiliki kemampuan untuk membuat suatu barrier atau penghalang dalam area yang cukup besar.
Mata ini bisa menahan segerombolan orang yang menyerang suatu tempat sehingga cocok untuk mempertahankan kastil. Diketahui bahwa orang yang memiliki mata ini adalah sang dewa kematian Randolph Marianne. 9. Mata pemikat. Mata ini memiliki kemampuan untuk membuat orang lain tergila-gila terhadap penggunanya. Dan karenanya mata ini sangat cocok buat orang yang udah lumutan alias nggak laku-laku. Walau beberapa mata iblis tersebut tidak terlalu berguna, namun pada kebanyakan pemilik mata iblis ini akan kesulitan untuk mengendalikannya. Contohnya adalah Ghislaine dan Cliff yang harus selalu menggunakan penutup matanya. Bahkan Kishirika juga pernah berkata apabila seseorang meminta dua mata sekaligus, maka orang tersebut bisa menjadi gila karena tekanan pada otaknya. Dengan matanya, Kishirika memiliki kemampuan yang menakjubkan. Contoh pertama adalah dirinya bisa melihat kumpulan mana pada bencana teleportasi, padahal dirinya berada di benua iblis. Kedua, dirinya bisa melihat isi tubuh Rudeus, yang mana waktu itu Kishirika berkata bahwa Rudeus merupakan sosok yang sangat menjijikan, karena terdapat sebuah roh manusia yang mati di dalam tubuh Rudeus. Dan yang terakhir, Kishirika juga dapat mengetahui bahwa jumlah mana yang dimiliki Rudeus melebihi Laplace. Kishirika mampu memberikan setiap bawahannya mata iblis, sehingga setiap bawahannya menjadi musuh yang merepotkan. Selain mata iblis, kekuatan bertempurnya tidaklah terlalu hebat. Namun, Kishirika sendiri dapat dengan mudah menahan Rudeus yang berontak ketika sedang diberi mata iblis. Bahkan untuk mata iblis kedua Rudeus, Kishirika dengan mudah menahan Rudeus yang waktu itu kekuatan fisiknya meningkat berkali-kali lipat berkat magic armor. Sehari-harinya terkadang Kishirika mencoba untuk mencari tunangannya, yaitu Raja Iblis Badigadi. Walau disebut tunangan, namun uniknya hubungan Kishirika dan Badigadi ini benar-benar tidak bisa dimengerti. Pada suatu kesempatan ketika mereka berdua bisa bertemu, mereka langsung mengucap salam perpisahan tidak lama setelahnya. Di sisi lain, Kishirika pun memperbolehkan Badigadi untuk tidur bersama wanita lain karena dirinya sadar bahwa kini tubuhnya masihlah versi bocah dirinya. Walau begitu, tidaknya dirinya dan Badigadi adalah pasangan yang serasi. Bagaimana tidak, pasangan tolol ini sangat senang berbicara dengan lantang dan tertawa dengan suara yang sangat keras. Hanya saja, Kishirika sendiri tidak akur dengan kakak iparnya, yaitu Raja Iblis Abadi Atofe. Menurut Kishirika, walau dirinya bodoh, namun kebodohan Atofe berkali-kali lipat dari kebodohannya, sehingga dirinya tidak ingin berurusan dengan kakak iparnya tersebut. Sedikit tambahan, sebenarnya di masa lalu, Kishirika pun sama-sama pernah mendapat saran dari Hitogami seperti Rudeus. Namun, karena suatu hal, Kishirika kini tidak ingin berurusan dengan Hitogami dan akan menolak setiap permintaan yang berhubungan dengan Hitogami. Dengan pola pikir yang sederhana, Kishirika seringkali terlibat masalah yang tidak penting. Pernah suatu waktu dirinya merusak bar ketika berlomba minum-minum dengan Tolhan, dan untungnya waktu itu Roxy menyelamatkannya. Nantinya Kishirika pun akan berselisih dengan Atofe gara-gara alasan konyol lainnya. Kemudian diketahui bahwa Kishirika adalah sosok yang sangat mudah ditipu. Saking mudahnya, entah berapa kali Kishirika berhasil dijebak sehingga akhirnya dijual di pasar budak. Bila diberikan sebuah permen, maka Kishirika dapat dengan mudah diculik oleh para lolicon. Benarnya, meminta bantuan Kishirika termasuk ke dalam hal yang paling mudah dilakukan. Bagaimana tidak, dengan memberikan Kishirika makanan, maka dirinya akan memberikan bantuan kepada seseorang atau bahkan mata iblis seperti kasus Rudeus dan Cliff. Namun, di sisi lain, menemukan Kishirika adalah salah satu hal tersulit di dunia, mengingat kelakuan dan juga arah berjalannya yang benar-benar random. Ya, walaupun kelakuannya benar-benar absurd, tidaknya Kishirika ini menjadi salah satu karakter support yang sangat berpengaruh dalam kehidupan Rudeus. Tanpa mata iblisnya, mungkin Rudeus akan mati dalam pertarungan jarak dekat, dan tanpa bantuan Kishirika pula, mungkin saja Zenith tidak akan pernah ditemukan.